Salam sejahtera. Untuk menyingkat waktu, saya langsung ke poin penjelasan dalam rangka kegiatan penyidikan yang dalam hari ini, sore ini kita melakukan penahanan untuk update kegiatan penyidikannya. Jadi sebagaimana yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, bahwa selain kegiatan-kegiatan tertangkap tangan, kami komitmen untuk menyelesaikan penyidikan yang sudah sprindiknya sudah terbit sebelum tahun 2026. Jadi ini salah satu bentuk komitmen kita juga untuk penyelesaian perkara yang memang sudah diterbitkan sebelum tahun 2026. Kita akan terus kebut penyelesaiannya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa selesaikan semua di tahun 2026. Kecuali memang yang terbitnya di 2026 kemudian belum selesai, ya itu otomatis menjadi penyelesaian di 2027. Termasuk perkara yang saat ini untuk update penyidikannya, kita melakukan penahanan terhadap 3 orang terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat pada pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Jadi hari ini Rabu, tanggal 22 Juli 2026, KPK akan menyampaikan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD pemerintah Provinsi Jatim. Hal ini juga menjadi pengembangan di peristiwa tertangkap tangan juga untuk kegiatan ini. Jadi ini kegiatan tertangkap tangannya terjadi pada bulan Desember tahun 2022. Dilakukan penyelidikan tertutup, kemudian ditetapkan tersangka yaitu saudara STS selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan 3 orang pihak swasta. Bahwa dalam pengembangannya, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2025, KPK kemudian menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Ini 4 orang selaku pihak penerima dan 17 orang selaku pihak pemberi. Jadi rekan-rekan, kami sampaikan bahwa peristiwa tertangkap tangan itu tidak hanya berhenti di peristiwa pokoknya saja. Artinya tetap ada pengembangan-pengembangan, karena pastinya dalam peristiwa tertangkap tangan itu waktu yang diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan itu kan 1 kali 24 jam. Sehingga kemudian pengembangan-pengembangan pastinya ada di proses penyidikan yang berjalan. Dari 21 tersangka, kemudian ada kita bagi dalam 3 klaster. Yang klaster pertama itu penerima, yaitu saudara KUS selaku Ketua DPRD Jawa Timur, yang saat ini yang bersangkutan sudah meninggal dunia di proses penyidikan dan sudah dilakukan penghentian penyidikannya dengan alasan demi hukum. Kemudian di klaster pertama ini selaku pihak pemberi ada 5 orang, yaitu saudara HAS, pihak swasta dari Kabupaten Gresik, kemudian saudara JPP, pihak swasta dari Kabupaten Blitar, saudara SUK, mantan kepala desa dari Kabupaten Tulungagung, saudara WK, selaku pihak swasta dari Tulungagung, dan saudara AR, selaku pihak swasta dari Tulungagung, yang saat ini kondisi sedang sakit. Dan terhadap yang 4 pemberi di atas sebelumnya itu sudah dilakukan proses persidangannya. Kemudian klaster kedua, ini selaku penerima ada 2, saudara AS selaku anggota DPR RI 2024-2029 saat ini ya, dan sekaligus wakil ketua DPRD Jatim 2019-2024 saat peristiwa pidananya. Kemudian penerima yang kedua di klaster kedua, saudara BGS selaku staf saudara AS dari anggota DPRD Jatim atau pihak swasta. Kemudian
ada dari pihak pemberi di klaster kedua, yaitu saudara RWR, selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan, saudara MM, selaku pihak swasta di Kabupaten Probolinggo, yang bersangkutan saat ini juga menjabat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029. Saudara MF, selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara AY, selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan. Ini yang nanti hari ini kita lakukan penahanan sesuai jadwal yang ditentukan oleh penyidik. Kemudian untuk lanjutannya, untuk masih pemberi di klaster kedua ada saudara MHD, selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. Saudara FA, selaku wakil ketua anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 2019-2024. Saudara JJ, selaku wakil ketua anggota DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2019-2024. Saudara AH, selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang. Saudara AA, selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang, dan saudara AM, selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang. Kemudian ada klaster ketiga, ini kami sampaikan terlebih dahulu untuk posisi penerima tersangka yang sudah ditetapkan 21 orang ya. Dari penerima di klaster ketiga ini ada saudara AI, ini selaku wakil ketua DPRD Jatim 2019-2024. Sedangkan untuk pemberinya ada 2 orang, saudara AJ selaku pihak swasta dari Kabupaten Sumeneb, dan saudara MS selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi itu adalah 21 tersangka yang sudah ditetapkan kemudian dari hasil pengembangan peristiwa tertangkap tangan di awal. Dan kemudian pada hari ini Rabu, untuk update-nya, tanggal 22 Juli 2026, KPK melakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Yaitu ada saudara AY, selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF, selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR, selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan. Terhadap saudara AY, saudara RWR, dan saudara MF sebagai pemberi disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini kenapa masih menggunakan KUHP yang lama dan kenapa masih menggunakan pasal 5 di Undang-Undang Tipikor ya, karena memang surat perintah penyidikannya masih tahun 2024. Jadi sebelum berlakunya undang-undang yang baru. Terhadap ketiga tersangka tersebut dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal hari ini 22 Juli sampai dengan 10 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Jadi untuk yang 1 tersangka lagi yang sudah dijadwalkan untuk hadir, sesuai dengan surat atau konfirmasi yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan karena ada kegiatan lain. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan menjadwalkan untuk pemanggilan yang bersangkutan. Untuk konstruksi perkaranya terhadap yang 3 kita lakukan penahanan tersebut di klaster yang kedua tadi ya, bahwa saudara AS sebagai salah satu pimpinan DPRD Jawa Timur 2019-2022
bersama-sama dengan ketua fraksi melakukan rapat untuk menentukan besaran jatah dana hibah per anggota DPRD Jawa Timur atas besaran alokasi dana hibah dari Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan sebagai pokir atau pokok pikiran anggota Dewan. Selanjutnya, staf sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi masing-masing anggota DPRD dan menghimpun usulan masing-masing anggota. Atas pembagian tersebut, AS diduga mendapatkan jatah dana hibah mencapai total 291,5 miliar. Dengan rincian, ini dibuat per tahun, 2019 itu ada 48,9 miliar. Tahun 2020 sebesar 37,6 miliar. Tahun 2021 sebesar 121,3 miliar. Dan di tahun 2022 sebesar 83,7 miliar. Bahwa dari kegiatan kuota pembagian kuota dana hibah Pemprov Jatim tersebut yang menjadi jatah AS, dirinya mensyaratkan pemberian. Jadi ada semacam syarat ketika memang akan dialokasikan untuk daerah pemilihannya, itu komitmen fee sebesar 15% sampai 20% terhadap beberapa, tadi ada koordinator lapangan namanya, Korlap, atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antar anggota. Adapun terhadap pergeseran kuota antar anggota dilakukan AS kepada rekannya, yaitu saudara MHD, selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Bahwa Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee akan membentuk kelompok masyarakat atau Pokmas, atau menggunakan lembaga tertentu dan membuat proposal permohonan dana hibah. Ini modus-modusnya. Bahwa kemudian proposal yang telah dibuat oleh Korlap disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya. Atas kesepakatan tersebut, para Korlap yang akan menerima dana hibah jatah dari AS selanjutnya menyerahkan komitmen fee sebesar 20 sampai dengan 25% melalui 3 cara. Yaitu diserahkan langsung secara tunai kepada AS, diserahkan secara tunai atau transfer melalui tersangka BGS yang merupakan orang kepercayaan AS, atau diminta membayarkan keperluan pribadinya AS. Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee tersebut, AS menerima fee sebesar 20%, sementara BG mendapatkan jatah 5%. Jadi dibagi 2. Bahwa dari total penerimaan dana hibah yang telah dicairkan pada setiap kelompok masyarakat sebesar 20 atau sampai dengan 30% itu kemudian disunat, dipotong oleh para Korlap, hingga dana hibah yang betul-betul digunakan untuk program masyarakat itu hanya sekitar 55% atau sampai 70% dari anggaran yang awal sudah dialokasikan. Kemudian atas jatah dana hibah yang didapat AS tersebut, tersangka AY, RWR, dan MF melakukan pengkondisian untuk mendapatkan porsi bagi daerahnya. Sehingga AS melalui BGS diduga menerima ijon, diterima di awal. Kurang-kurangnya untuk jumlahnya itu sebesar 6,9 miliar dari ketiga tersangka yang hari ini dilakukan penahanan. Yaitu dari saudara AY itu memberikan uang sejumlah 1,87 miliar untuk mendapatkan dana hibah yang akan didapatkan yaitu sebesar 14,8 miliar. Kemudian dari saudara RWR itu memberikan uang sejumlah 1,42 miliar untuk mendapatkan dana hibah sebesar 28,9 miliar. Dan saudara MF memberikan uang sejumlah 3,61 miliar untuk mendapatkan dana hibah sebesar 24 miliar.
Dalam perkara ini KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik AS dan BGS dengan total kurang lebih senilai 22 miliar. Jadi tim sudah melakukan upaya-upaya aset recovery, yaitu meliputi satu bidang tanah di Kecamatan Jambangan, Surabaya, itu nilainya sebesar 4,5 miliar. Ada 2 unit ruko di kota Surabaya dengan total senilai 3 miliar. Kemudian 1 unit rumah di Kecamatan Jambangan juga, Surabaya, senilai 4 miliar. Lalu ada 1 unit apartemen di Kota Malang, senilai 1 miliar. Berikutnya 1 unit GOR di Kabupaten Probolinggo senilai 3 miliar. 1 unit SPBE di Kabupaten Banyuwangi senilai 2 miliar. Kemudian ada 3 unit rumah, ini masing-masing lokasinya di Sidotopo, Surabaya, Mojokerto, dan Pasuruan. Selanjutnya KPK masih akan terus melakukan pendalaman aliran-aliran uang yang tadi ditemukan sesuai fakta di proses penyidikan, termasuk penelusuran aset apabila memang masih ditemukan dari para tersangka yang sudah ditetapkan, yang pastinya diduga atau hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para tersangka. Jadi penanganan perkara ini cukup kompleks karena memang dari temuan awal peristiwa tertangkap tangan dan melibatkan banyak pelaku dari berbagai daerah di Jawa Timur. Sehingga mungkin rekan-rekan bertanya-tanya kenapa waktunya lama dari proses tertangkap tangan, kemudian ada juga kendala-kendala tim yang menangani pun juga kemudian ada peristiwa tertangkap tangan kasus lain. Jadi ada prioritas-prioritas yang memang mesti semuanya dilakukan. Jadi ini hampir di seluruh wilayah Jawa Timur menerima atau mengelola dana hibah pokir, sehingga penyidik perlu melakukan pendalaman mekanisme pengelolaan dana hibah di sejumlah kota, karena agak bervariasi ya di kota-kota tertentu yang ada di wilayah Jawa Timur. Secara paralel KPK juga aktif melakukan pendampingan kepada pemerintahan, yaitu kabupaten, kota, hingga provinsi, melalui fungsi Korsub dalam lingkup pencegahan pasca penindakan untuk melakukan pembenahan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Melalui pendampingan dan pengawasan yang dilakukan Korsub, diidentifikasi bahwa seharusnya hal-hal tadi yang mestinya memang dipergunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk keperluan pembangunan yang dibungkus dengan pokir. Jadi mestinya terhadap pos dana hibah bagi setiap anggota legislatif dalam postur anggaran pemerintah daerah dilakukan sebagaimana mestinya. Sehingga seharusnya tidak ada mekanisme suap menyuap dalam proses pemberian dana hibahnya. Sehingga ini betul-betul dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat gitu ya, khususnya yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Demikian untuk gambaran kronologis lengkap kegiatan update penyidikan terkait perkara ini untuk penahanan terhadap 3 orang, dan kita juga akan, atau tim juga akan melanjutkan terhadap tersangka-tersangka yang lain, tapi memang ada kegiatan-kegiatan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Tapi kita komitmen untuk penyelesaian perkara ini. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Jubir. Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap di mana KPK hari ini melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka, yaitu Saudara AY, Saudara MF, dan Saudara RWR selaku terduga pemberi dalam praktik dugaan tindak pidana korupsi suap dalam pengurusan dana hibah untuk Pokmas di wilayah Jawa Timur. Dan tentunya KPK juga masuk melalui fungsi koordinasi dan supervisi karena memang praktik tata kelola dana hibah ini tentunya tidak hanya di Jawa Timur saja, tapi juga di daerah-daerah lainnya. Sehingga ini tentu juga bisa menjadi pembelajaran untuk daerah lain supaya tidak terjadi praktik-praktik serupa. Baik, kawan-kawan jurnalis, kita akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama terkait dengan perkara ini.
1 Mas Wahyu, 2 Mbak Satsia. Oke, Mbak Satsia dulu, silakan. Ya, selamat sore Pak Dirdik, Mas Budi. Izin mau bertanya, ini terkait dana hibah ini kan harusnya atas persetujuan gubernur juga gitu kan. Yang saya tahu ada mekanisme semacam itu. Nah ini dan dalam kasus ini juga Gubernur Jawa Timur saat ini Kofifa Indar Parawansa juga pernah diduga menerima fee 30% kalau nggak salah. Tapi terus dibantah di persidangan. Nah ini tindak lanjutnya seperti apa ya? Karena kan ada sekda, ada wakil gubernur juga yang juga disebut menerima fee waktu itu. Nah ini tindak lanjutnya seperti apa? Dan apakah emang menguap gitu aja karena Kofifa pernah membantah di persidangan gitu? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sasha. Clear pertanyaannya. Kedua, Mas Wahyu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu dari kabar6.com. Mungkin mengulang pertanyaan saya lalu mengenai dana pokir, kapan dilakukan penahanan terhadap 16 orang anggota tersangka ya. Nah, ini kan tadi sudah jawaban. Kapan KPK akan melakukan penahanan terhadap 2 anggota DPRD-nya dan 1 anggota DPR RI, dan salah satu tersangka kalau nggak salah berinisial MM ya. MM ini informasinya memiliki juga 6 dapur MBG, tapi mengatasnamakan orang lain, ini ada di Probolinggo. Apakah ini juga nanti akan jadi bagian dari pemeriksaan KPK akan mengarah ke TPPU-nya? Itu satu. Dan kedua adalah, tadi seperti yang menyambung yang disampaikan oleh Mas Budi terkait dana pokir. Ini juga kan banyak pastinya terjadi di beberapa daerah lainnya. Ya mungkin saja bisa terjadi di Banten ya. Contoh misalnya di Kabupaten Tangerang, ini sempat ramai mengenai penggunaan dana pokir, dana hibah untuk kepentingan pribadi, membangun di atas tanah pribadi. Seperti ini. Dan itu juga sudah ada laporannya juga ke KPK beberapa waktu lalu mengenai penyalahgunaan dana pokir. Lalu bagaimana juga pemantauan KPK di wilayah lain seperti Tangerang Selatan maupun di kota Tangerang ataupun di Kabupaten Lebak. Ini tentunya dana pokir pastinya akan dijadikan cawe-cawe kalau tidak dijadikan perhatian oleh KPK. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Wahyu. 4 poin termasuk informasinya. Pak Didik langsung? Atau masih ada lagi kawan-kawan? Supaya disapu bersih. Baik, dari Mbak Sasa dulu ya. Ada persetujuan dari Gubernur Jawa Timur ya, dan sudah ada di fakta persidangan. Jadi begini, memang fakta-fakta persidangan tentunya kan itu menjadi bahan tersendiri dari proses penyidikan yang memang masih ada berjalan spindiknya gitu ya. Sama seperti misalkan di perkara bea cukai kita sudah terapkan dan teman-teman sudah dapat update-nya. Ini tentunya karena sprindik di perkara ini tadi 21 tersangka itu kita bagi 3 klaster. Ini sangat banyak ya untuk jumlah tersangkanya, sehingga tim membutuhkan fokus terlebih dahulu untuk tersangka yang sudah ditetapkan. Pastinya fakta-fakta persidangan yang ada itu akan ditelaah dan akan dikumpulkan menjadi referensi untuk pemeriksaan-pemeriksaan dalam proses penyidikan yang berjalan. Kalau misalkan ada pihak-pihak yang sudah dikonfirmasi kemudian membantah seperti apa, itu kan kita tidak bergantung kepada keterangan satu pihak gitu. Kita atau tim bisa mendapatkan fakta-fakta di sisi saksi-saksi yang lain atau dokumen-dokumen yang memang ditemukan di proses penyidikan yang sedang berjalan. Tentunya seperti itu. Nah, seperti apa nanti perkembangannya, ini kita masih menunggu terus untuk penyelesaian yang sisa tersangka yang lain. Ini nyambung ke pertanyaan Mas Wahyu bahwa ada masih 2 yang klaster yang penerima. Itu betul, itu juga menjadi fokus perhatian penyidik. Tadi seperti saya sampaikan di awal, itu menjadi komitmen kita untuk kita selesaikan penyelesaian perkaranya untuk tahun ini. Ya, kita berharap atau kita mendoakan sama-sama tim penyidik untuk segera menyelesaikan dan melakukan proses-proses penyidikan berikutnya ya, upaya paksa berikutnya, penahanan dan penyerahan ke tahap penuntutan gitu ya. Kemudian untuk peluang diterapkan pemidanaan pasal TPPU itu tidak menutup kemungkinan, karena memang tadi tim penyidik sudah melakukan penyitaan beberapa aset misalkan yang ditemukan dari masing-masing tersangka. Karena dalam proses penyidikan kan kita disupport dengan tim ATR ya, Asset Tracing Recovery.
Jadi bersama-sama ketika proses penyidikan itu tim penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidik, memperkuat alat bukti, memeriksa saksi, menyita. Kemudian juga ada kita disupport dengan tim ATR. Inilah yang menemukan kemudian indikasi-indikasi misalkan ada transaksi, ada catatan-catatan baik di instansi yang berkepentingan dengan aset ya misalkan BPN. Kemudian kalau yang mobil itu mungkin di pihak-pihak dealer itu untuk pencarian aset, sehingga kemudian ketika ditemukan modus-modus kepemilikan aset itu misalkan tidak dinamai sendiri atas nama orang lain atau pembeliannya menggunakan secara tunai. Nah, itu indikasi-indikasi seperti itu kan sudah masuk memenuhi unsur-unsur TPPU ya. Pastinya juga akan dipertimbangkan untuk pengenaannya. Yang pasti untuk aset recovery itu juga menjadi fokus ke proses penyidikan yang berjalan, bukan hanya ke jumlah tersangkanya gitu ya. Karena yang lebih penting sebenarnya bagaimana negara memperoleh pemulihan keuangan negara, karena ini sumbernya sebetulnya kan keuangan daerah APBD Provinsi Jawa Timur. Jadi nanti kita tunggu saja untuk pengenaan pasal TPPU, Mas Wahyu. Kemudian tadi untuk informasi pokir-pokir, ya sebetulnya di perkara-perkara yang lain kita juga sudah menemukan ya beberapa yang bahkan untuk pokir yang individual misalkan. Saya pernah juga menangani pokir di daerah Jawa Barat, misalkan anggota DPRD Jawa Barat, itu memang menjadi ya obyekan tersendirilah bagi para anggota dewan. Sehingga apabila memang ada di daerah lain seperti itu, ya kita tunggu saja update laporannya seperti apa. Dan proses penyelidikan kalau memang itu sudah masuk dari laporan pengaduan masyarakat ke tahap penyelidikan, kita tunggu saja laporan penyelidikannya. Kan biasanya ada expose tuh dari proses penyelidikan untuk naik ke penyidikan. Nah, nanti kalau ada di penyidikan, ada naik ke tahap penyidikan, kita akan update lagi kegiatannya gitu ya Mas Wahyu. Kemudian untuk pemantauan, ya pastinya kita akan sampaikan ke pihak pencegahan, karena memang kita ada program penindakan, pencegahan pasca penindakan. Tentunya itu menjadi poin-poin yang perlu dievaluasi di daerah-daerah lain juga, sehingga tidak terjadi gitu. Dan sampai ini sebetulnya kita sampaikan update-update proses seperti ini, daerah-daerah lain mestinya sudah mulai mengantisipasi gitu. Bukan mengantisipasi sebetulnya jangan sampai ketahuan gitu, tapi artinya betul-betul peristiwa ini menjadi evaluasi dan jangan sampai dilakukan di daerah lain gitu. Kita juga sudah sampaikan ini ke pihak pencegahan. Demikian. Terima kasih Pak Didik. Jadi masyarakat juga bisa ikut memantau. Jika memang nanti ada temuan awal, informasi awal, silakan juga bisa menyampaikan laporan aduan kepada masyarakat. Baik, kita ke kloter kedua, Mas Umam. Dari tadi sudah angkat tangan. 1. Mbak Umay? Oh, angkat. Oh, ada saja, ternyata cuman gini. Silakan, Mas Umam. Pak Taufik, izin mempertegas saja. Tadi kan Pak Taufik bilang terbuka kemungkinan adanya yang buat Khofifah dan Emil itu tadi. Berarti mempertegas adanya sprindik baru seperti bea cukai atau seperti apa? Karena kan adanya fakta persidangan yang komitmen fee 30% itu aja sih. Makasih. Akan dipanggil juga nggak sih di proses penyidikan yang akan berjalan setelah penahanan ini? Ya, oke. Saling melengkapi, 2 pertanyaan. Ada lagi? Mas Fadil, wajahnya wajah bertanya, tapi tidak diungkapkan. Oke, silakan Pak Didik. Ya, baik, saya ulangi lagi ya. Jadi sebetulnya tadi bukan menegaskan terhadap pihak tadi gubernur, tetapi itu sebagai contoh proses di perkara lain bahwa fakta-fakta persidangan itu memang menjadi referensi gitu. Jadi bahan di proses penyidikan ketika memang ada penyidikan yang berjalan ya. Dan itu pun juga sebetulnya kan ada koordinasi antara penyidik dan JPU di KPK karena kebetulan kita kan satu atap. Jadi fakta-fakta persidangan yang didapat oleh tim JPU itu tentunya pasti akan langsung diketahui oleh tim penyidik. Nah, apakah tadi kalau diibaratkan di perkara bea cukai itu belum tentu apple to apple ya sama karena memang kompleksitas dan
Tentunya kecukupan alat buktinya kan beda-beda. Sehingga tentu fakta-fakta persidangan itu menjadi referensi kami di tim penyidik karena ini memang ada suatu perintah penyidikan yang sedang berjalan. Tetapi untuk kecukupan alat buktinya kita perlu lihat perkembangan ke depannya seperti apa. Nah, memang untuk pemanggilan-pemanggilan itu sesuai dengan kepentingan penyidikan. Apakah nanti di perkara yang sekarang ini untuk proses penyelesaian seperti apa berkas perkaranya? Karena pastinya kalau sudah ditahan kan sudah otomatis ada argo ya, ada batas waktu. Karena ini pihak pemberi, artinya kan hanya 1 kali perpanjangan, jadi 20 hari pertama dan diperpanjang 40 hari, hanya 2 bulan begitu. Nah, dalam kapasitas tim penyidik 2 bulan itu untuk kecukupan berkas perkaranya, apakah perlu memanggil pihak-pihak Pemprov atau tidak, itu nanti kembali tergantung ke kebutuhan penyidikan. Demikian. Clear ya, Mas Umam, Mbak Satya, terkait dengan proses dan mekanisme di eksekutifnya seperti apa terkait dengan pengelolaan dana hibah tersebut. Ada lagi kawan-kawan terkait perkara ini? Jika tidak ada, tidak perlu dipaksakan. Ya. Perkara lain ada? Kalau tidak ada juga tidak perlu dipaksakan. Oh, ada. Ada, Pak Didik. Oh, ada. Ya, oke. Masih ada waktu. Silakan langsung ke pertanyaan saja. Kita prioritas yang belum dulu ada Mas Fadil, Mbak Esa ya, Ersa, Mas Raihan. Silakan. Siapa dulu? Cek. Ya. Selamat sore Pak Taufik, Mas Budi. Pertama, saya Fadil dari Detekom. Pertama tadi diperiksa John Phil dan 2 temannya yang sudah divonis di kasus bea cukai, dan tadi John Phil udah men-spill dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka atas nama Gatot Heru. Nah, ini kan dari si saksi udah bicara nih Pak, tersangkanya atas nama tersebut, boleh nggak dari pihak KPK-nya menegaskan sebagai pihak yang melakukan penyidikan bahwa tersangkanya itu gitu. Terus kemudian yang kedua soal Menhub Raja Juliantoni. Kan kemarin itu Pak Taufik sempat bilang fokus untuk ke si bupatinya ya, untuk pengusutan perkaranya gitu. Sementara kan Raja Juli ini sangat berkaitan dengan si bupati itu. Otomatis kalau hemat saya ya, ketika penyidik mendalami terhadap si bupati, otomatis si Raja Juli ini juga ada dalam proses itu gitu. Kemudian kapan nih KPK berani untuk melakukan pemanggilan terhadap si menteri itu? Itu aja Pak, makasih. Oke, terima kasih Mas Fadil terkait dengan perkara bea cukai dan Wansing. Silakan Mbak Ersa. Ya, selamat sore Pak Taufik, Mas Budi. Saya Mei dari Kompas TV. Iya, terkait kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Pak. Ini kan banyak masyarakat yang mendesak KPK untuk mengambil alih kasusnya gitu daripada ditangani oleh Kejagung. Nah, sebenarnya kenapa sih sampai sekarang KPK belum mau mengambil alih begitu? Walaupun memang dari KPK juga sudah menegaskan bahwa kontribusinya di sini sebagai koordinasi terus dan juga supervisi begitu. Tapi pertanyaannya kenapa hingga saat ini dari KPK belum mau mengambil alih begitu, Pak? Makasih. Terima kasih Mbak Mei. Pertanyaannya masih sama ya dengan pertanyaan saat konvers di hari kemarin, ya, dan sudah direspon juga oleh Pak Dirdik. Mas Rehan, silakan. Selamat sore Pak Taufik, Mas Budi dari Tempo, Pak. Silakan, sore Mas Rehan. Mau pertama melanjutkan pertanyaannya Mas Fadil yang soal bea cukai ini. Ini kalau si Gatot memang sudah jadi tersangka ini, dia itu kapan terakhir diperiksa ya Pak ya? Karena kan kalau prosedurnya kan seorang tersangka ini kan harus menjalani pemeriksaan lebih dulu untuk mendapatkan BAP-nya itu ya Pak ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kasus lain Pak, kasus BPK, kasus BPK Pak. Ini kan dari pengacaranya itu kemarin bilang kalau Angga ini dia sudah mengajukan justice collaborator atau JC gitu Pak. Nah, istilahnya itu tindak lanjut dari KPK terhadap pengajuan JC itu seperti apa gitu, tindak lanjutnya gitu Pak. Apakah memang KPK akan memanfaatkan tawaran JC itu dari Angga atau gimana untuk
mungkin mengungkap nama-nama pejabat BPK yang memang diduga terlibat dalam kasus suap BPK perubahan opini di Pemkab Muara Enim ini, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Terima Baik, kasih. terima kasih. Dua perkara, Bea Cukai dan BPK terkait dengan pengajuan JC atau saksi mahkota. 1, 2, 3. Oke, silakan Pak Dirdik. Jawab dari Mas Fadil, Mbak Mei, dan Mas Raihan. Baik, terima kasih. Mas Yubi. Dari Mas Fadil yang pertama, tadi juga terkait fakta persidangan juga ya. Jadi memang di fakta persidangan itu, kan nanti JPO akan melaporkan hasil-hasil persidangan-persidangan itu seperti apa. Karena ini masih awal, itu kan terkait persidangan penerima ya. Kesaksian John Phil untuk di persidangan yang penerima. Oh. Dia ngaku diperiksa sebagai saksi untuk tersangka atas nama Gatot Heru. Oh, baik. Nah kami mau maksud dari mulut KPK gitu, supaya lebih resmi lah gitu. Ya, baik. Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada 2 dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan 2 alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang kedua sudah terjawab ya? Betul berarti BA ya? Ya tadi kan sudah dikonfirmasi katanya. Sedangkan untuk rilis resminya sebetulnya kan kami sudah sampaikan ke teman-teman baik melalui chat WA gitu karena memang tim sedang awal-awal penyidikan ketika itu kan butuh kegiatan-kegiatan tambahan mungkin sehingga kita secara resmi belum menyampaikan. Tetapi tadi sudah sampaikan saya ada 2 surat perintah penyidikan gitu. Tapi kan tadi sudah dapat sendiri dari pihak luar gitu. Ya KPK hanya membetulkan saja. Gitu ya. Oke. Yang kedua untuk perkara Kwansing betul kami sampaikan bahwa memang ini kan masa penahanan kan terus berjalan gitu ya Bupati SA ya, itu sedang ditahan, artinya memang fokus penyelesaian perkaranya kita mencukupkan 2 alat bukti konstruksi perkaranya di pasal suap dan gratifikasi. Sedangkan pemberian atau penerimaan-penerimaan yang lain yang kemudian diketahui oleh tim bahwa Bupati kemudian memberikan ke pihak-pihak lain, itu kan sebenarnya konstruksinya bukan di perkara pokoknya. Sama seperti misalkan kita terima ada tersangka yang memberikan ke pihak-pihak lain, misalkan untuk wanita-wanita simpanan seperti itu. Kan nggak mesti wanita simpanan itu kita akan lakukan pemeriksaan di awal-awal gitu. Karena kita itu belum fokus ke penggunaan dari uang-uang hasil tindak pidananya. Tapi yang kita fokuskan adalah konstruksi perkara seperti apa dia menerima suap dan menerima gratifikasinya. Tentunya itu nanti kembali ke kepentingan atau kebutuhan penyidikan. Apabila memang dibutuhkan kemana aliran-aliran uang yang diterima oleh tersangka Bupati ini, gitu Mas. Jadi nanti kita update kembali ketika memang dibutuhkan oleh tim penyidik, seperti itu. Kemudian ke Mbak Elsa ya, Mei, Kompas. Baik, kemarin sudah disampaikan juga sebetulnya update-nya ini. Bukan Mbak ini yang, oh sama ya? Beda kok. Kalau nggak salah itu kemarin dari Metro TV ya. Kompas ya. Baik, jadi saya ulangi lagi bahwa terkait pengambil alihan ini sudah ada ketentuannya, Mbak Mei, bahwa sesuai dengan pasal 10 huruf A besar gitu. Pengambil alihan itu mensyaratkan beberapa kondisi yang kemudian KPK sesuai dengan kewenangannya melakukan pengambil alihan berkas perkara. Nah, kami memandang untuk perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan teman-teman di Kortas, ini masih sesuai on the track gitu, masih
ada proses-prosesnya yang memang dilakukan sesuai hukum acara, sehingga menurut kami belum terpenuhi syarat-syarat untuk pengambil alihan. Tapi kita akan lihat, masyarakat juga memantau, dan kami pikir sudah cukup update ya dilakukan oleh teman-teman di Kejaksaan Agung atau Gedung Bundar untuk update perkembangan perkaranya gitu ya. Jadi ini masih on the track, dan nanti apabila memang ada hal-hal yang kurang atau perlu dikoordinasikan atau disupervisi, nah itu ada kewenangan tersendiri di KPK, karena selain kewenangan penindakan, pencegahan, kita juga ada kewenangan koordinasi supervisi. Itu yang mungkin dikedepankan terlebih dahulu. Demikian ya. Yang terakhir Mas Rehan, Tempo, soal BC juga ini. Tadi ini apa yang kapan diperiksanya nih, maksudnya terkait proses penyidikannya kan sudah ditetapkan begitu ya. Satu sprindik kan sudah ada nama tersangkanya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 90 KUHP yang baru, itu kan tadi memang harus ada sebenarnya kecukupan 2 alat bukti di proses penyidikan yang pertama itu sudah terpenuhi untuk penetapan tersangkanya. Nah itu yang kemudian di sprindik yang pertama ini karena masih klaster yang pertama di sejumlah 91 M pemberian dari Blu-ray. Nah itu masih firm, itu klaster yang pegawai dari Bea Cukai, makanya kita langsung tetapkan tersangkanya. Dan yang bersangkutan sudah diperiksa beberapa kali tentunya di proses penyidikan yang pertama. Kalau tidak salah di awal-awal sudah 2 kali itu sudah diperiksa, dan kita sudah ada BAP juga, dan itu yang kemudian menjadi bahan atau menjadi dasar ditetapkannya langsung di proses penyidikan yang berkembang di perkara yang Bea Cukai gitu ya. Nah, klaster yang kedua ini kenapa kita tidak langsung tetapkan? Karena kita membutuhkan beberapa pemeriksaan kembali untuk kecukupan 2 alat buktinya tadi sesuai ketentuan pasal 90. Dan pastinya itu akan, kalau sudah penyidikan kan pasti ada tersangkanya, dan itu akan kita tetapkan berikutnya gitu ya. Setelah proses penyidikan yang sudah dapat kecukupan 2 alat buktinya tadi, sehingga klaster yang kedua ini karena memang sebetulnya masih berkaitan dengan pejabat Bea Cukai, tetapi memang dikonstruksinya itu di luar peristiwa atau kewenangan Bea Cukainya. Itu yang kita harus pastikan terlebih dahulu. Makanya kemudian kita buat sprindik tanpa penetapan tersangka, dan kita akan tetapkan tersangka ketika kita sudah dapat kecukupan 2 alat buktinya. Itu ya Mas Rian. Yang kedua untuk perkara BPK atau muara inim, jadi hak untuk mengajukan JC itu memang hak-hak yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan, jadi silakan bisa digunakan oleh tersangka. Dan sebetulnya dengan ketentuan KUHP baru itu ada yang namanya saksi mahkota. Nah ini yang sebetulnya lebih pas dipakai atau dimanfaatkan begitu ya oleh tersangka Angga, karena memang ini sudah menggunakan atau rezimnya sudah rezim KUHP baru, karena memang spindiknya dan peristiwa pidananya dilakukan semua di tahun 2026. Nah tentunya kita menghargai karena itu hak, silahkan dipakai, tetapi ada kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh yang akan mengajukan hak tadi atau saksi mahkota dalam hal ini, yang antara lain misalkan seperti apa saksi yang diberikan oleh si tersangka ini, apakah kemudian mengungkap secara detail, terbuka, dan ke pihak-pihak lain gitu. Artinya kalau JC dulu kan mengungkap aktor yang lebih tinggi kalau JC. Tapi kalau di saksi mahkota itu kan kesaksian. Artinya kesaksian bagaimana betul-betul si tersangka ini, karena dia juga bagian dari peristiwanya, makanya dianggap saksi mahkota karena dia juga tersangka gitu. Sehingga kesaksiannya harus betul-betul tanpa embel-embel karena dia tersangka juga di situ. Jadi memang saksi mahkota ini sebetulnya posisinya berat, tetapi itu juga akan dikompensasi dengan kompensasinya adalah keringanan-keringanan tuntutan hukuman yang dari yang bersangkutan. Apabila memang tadi syarat-syarat kesaksiannya itu betul-betul mengungkap atau membuat jelas atau membuat terang
suatu peristiwa pidana yang sedang dilakukan proses penyidikannya. Tentunya nanti kompensasinya bukan di penyidikan, karena itu nanti sesuai dengan di hukum acara pidana yang baru, itu nanti keringan-keringan itu akan dia peroleh di persidangan atau di akhir penuntutannya. Seperti itu. Jadi ini merupakan hak dari tersangka sendiri. Gitu ya. Oke, cukup clear ya semuanya ya. Tadi Mbak Mei terkait dengan fungsi koordinasi supervisi juga bisa melihat di Perpres 102 2020 ya, mengenai tahapan dan mekanismenya, karena dalam proses supervisi itu ada beberapa tahapan ya, dari proses pengawasan, penelitian hingga penelaahan. Mas Umar masih ada pertanyaan? Terakhir kayaknya ini ya. Satu lagi. Silakan Mas Umar. Pak Dirdik izin. Waktu itu kan kasus CSR ada ambulan BPKH ya Pak Dirdik. Nah itu mau konfirmasi aja, apakah ada irisan kasus antara yang ambulan di CSR itu dengan penyelidikan di BPKH? Itu aja sih, makasih. Yang disita dari soalnya tersangka ST ya di Cirebon. Mas tadi langsung singkat saja Mas, langsung pertanyaan. Mas siapa Mas? Mas Ijal ya. Terima kasih, selamat sore. Singkat aja, tadi terdakwa Andri ikut diperiksa Pak terkait kasus Bea Cukai. Mau nanya, sebelumnya dia juga ngomong ada 4 pejabat dari Kemendak yang terima suap, Adelson, Ronald, Rangga, dan Michael. Apakah nama-nama itu masuk dalam radar sprindik umum yang baru dikeluarkan kemarin? Lalu apakah penyidik sudah menjadwalkan pemanggilan untuk pemeriksaan 4 pejabat Kemendak tersebut? Itu aja, terima kasih. Oke, terkait dengan pengembangan perkara BC ya, Mas Ijal. Cukup ya semuanya ya. Baik, silakan Pak Dirdik, 2 pertanyaan dari Mas Umam dan Mas Ijal. Baik, terima kasih. Yang Mas Umam mungkin ini yang terkait perkara CSR dari BI ya. Ya, itu betul memang ada penyitaan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik, ya, 1 unit ambulan yang mungkin sudah diupdate saat peristiwanya. Tapi apakah nanti itu terkait dengan BPKH gitu ya, itu nanti akan didalami di proses penyidikannya, karena biasanya setelah dilakukan penyitaan atau sebelum disita sebetulnya itu sudah ada keterangan-keterangan yang meyakinkan penyidik melakukan penyitaan gitu ya. Nah, apakah nanti itu terkait dengan pihak-pihak lain, ya tentunya kita tunggu saja hasil proses penyidikan seperti apa. Yang kedua, Mas Ijal, untuk perkara Bea Cukai, Andri ini yang dimaksud adalah anak buah dari JF ya, di Blue-ray. Jadi memang itu berdasarkan dokumen atau barang bukti yang kami temukan juga, ada beberapa pemberian-pemberian yang kemudian diketahui selain ke pejabat Bea Cukai ada ya. Tapi apakah nanti itu akan dilakukan klarifikasi atau proses pemeriksaan di sprindik umum yang saat ini kita sedang atau sudah dikembangkan, ya kita melihat nanti perkembangan selanjutnya seperti apa. Karena fokus yang penyidikan umum ini kan memang penerimaan ya, gratifikasi. Nah, dan makanya kita belum tentukan tersangkanya karena memang masih banyak potensi-potensi di situ untuk berkembang tersangka-tersangka yang lain. Tentunya nanti kita akan update lagi proses penyidikannya seperti apa. Gitu ya. Clear ya, Mas Umam dan Mas Ijal. Sepertinya semuanya sudah terjawab, tidak ada pertanyaan lagi. Sehingga kita sudah di ujung konferensi pers. Terima kasih Pak Dirdik, terima kasih kawan-kawan jurnalis. Kita beri kesempatan teman-teman untuk bisa menuliskan ya materi-materi konferensi ini kan secara informatif dan edukatif. Kita tutup perjumpaan kita dalam konferensi pers pada petang kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini tersangka turun ya teman-teman kalau mau